Apakah Anda merasa khawatir dengan tekanan darah tinggi setelah melahirkan? Jangan khawatir. Dalam video ini, kami akan membagikan 5 cara aman yang terbukti efektif untuk menurunkan tekanan darah tinggi setelah proses persalinan. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat mencapai keseimbangan kesehatan Anda kembali dan merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu baru. Jadi, jangan lewatkan video ini dan mulailah menjaga kesehatan Anda dengan bijak setelah melahirkan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya like dan subscribe dulu video ini agar dapat lebih berkembang dalam berbagi informasi dan tips seputar kesehatan. Pertama, menghindari makanan pemicu naiknya tekanan darah tinggi. Salah satu cara menurunkan tekanan darah tinggi pada ibu hamil setelah melahirkan adalah dengan menghindari berbagai makanan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Di antara jenis makanan yang dapat memicu darah tinggi ialah garam, makanan kemasan, acar mentimun, makanan cepat saji, daging merah dan kulit ayam, makanan atau minuman dengan pemanis buatan, kopi atau minuman berkafein, dan minuman beralkohol. Meskipun menghindari makanan pemicu darah tinggi, tidak dapat menurunkan tekanan darah yang sudah tinggi tanpa bantuan pengobatan lainnya. Namun setidaknya tekanan darah tidak akan naik lagi karena salah dalam memilih makanan. Kedua, mengkonsumsi makanan yang dapat menurunkan tekanan darah. Selain menghindari makanan yang dapat menyebabkan darah tinggi, ibu hamil mesti memprioritaskan mengkonsumsi beberapa makanan yang dapat menurunkan tekanan darah. Di antaranya ialah buah-buahan, seperti buah alpukat, buah mengkudu, buah semangka, buah melon, buah jeruk, buah pisang, buah belewah, dan buah kiwi. Selain buah-buahan, makanan yang dapat menurunkan darah tinggi ialah sayur-sayuran, seperti tomat, timun, bayam, kentang, bawang putih, buncis, kedelai, dan seledri. Makanan lainnya yang dapat menurunkan darah tinggi ialah roti gandum, minyak zaitun, olahan kacang kedelai, yogurt, oatmeal, dan lain sebagainya. Beberapa makanan yang telah disebutkan, selain dapat menurunkan tekanan darah pada ibu pasca melahirkan, juga dapat memberikan manfaat untuk kesehatan ibu, kesehatan bayi, serta produksi dan nutrisi air susu ibu. Ketiga, menggunakan obat-obatan herbal. Setelah melahirkan, ibu akan melakukan tugas lainnya terhadap bayi yang dilahirkan berupa pemberian air susu ibu sebagai makanan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan bayi. Karena hal tersebut, ibu tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat-obatan kimia yang ditakutkan dapat mempengaruhi bayi yang masih rentan terhadap berbagai macam gangguan dari luar tubuhnya. Untuk ibu yang menderita tekanan darah tinggi pasca melahirkan, mengkonsumsi obat herbal dapat digunakan sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Keempat, mengkonsumsi obat antihipertensi. Apabila kondisi tekanan darah tinggi ibu tidak kunjung turun. Dengan berbagai macam cara yang dilakukan secara tradisional dan alami menggunakan bahan-bahan alami, dokter spesialis kandungan yang menangani ibu dapat memberikan beberapa obat antihipertensi yang sesuai. Pemberian obat antihipertensi ini perlu dilakukan sebagai langkah untuk menghindarkan ibu dari berbagai bahaya yang mengintai dari kondisi tekanan darah tinggi pasca proses persalinan. Kelima, menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Ibu hamil pasca melahirkan, pastinya dapat menjadi rentan untuk mengalami kondisi stres. Hal ini dipicu adanya perubahan hormon pasca melahirkan, serta kondisi trauma pasca persalinan, yang baru saja dialami ibu hamil. Aktivitas melakukan perawatan terhadap bayinya juga dapat memicu kondisi stres. Stres dapat memicu naiknya tekanan darah tinggi pada ibu hamil pasca melahirkan. Untuk itu, menenangkan pikiran ibu dan menghindari terjadinya stres, serta mengurangi rasa kelelahan pada ibu hamil, merupakan salah satu cara menurunkan tekanan darah tinggi setelah melahirkan. Untuk hasil yang lebih baik dan efektif, sebaiknya ibu hamil melakukan keseluruhan cara tadi, yang dirasa aman dan telah dikonsultasikan dengan dokter spesialis kandungan, serta dokter spesialis anak yang menangani ibu hamil.